5 tips pola asuh anak dan remaja di era digital. Pola asuh anak dan remaja di era digital seperti sekarang menjadi banyak pertanyaan bagi orang tua. Pasalnya, tidak sedikit anak dan remaja yang terjerumus dalam pengaruh negatif dunia digital. Hal demikian membuat orang tua khawatir akan pola asuh anak dan remaja yang kurang baik. Jika dibiarkan, pola asuh anak dan remaja yang kurang baik akan berdampak langsung terhadap kesehatan mental dan masa depan anak. Oleh sebab itu, orang tua harus mengetahui dengan baik cara pola asuh anak dan remaja di era digital agar dapat mengantisipasi kemungkinan terburuknya. Karena orang tua merupakan garda terdepan dalam pola asuh anak. Untuk itu, berikut 5 tips pola asuh anak dan remaja di era digital yang dapat orang tua lakukan. 1. Mengawasi anak dalam penggunaan media digital. Dalam memberikan pola asuh anak dan remaja di era digital, orang tua perlu melakukan pengawasan. Pastikan bahwa berbagai informasi yang diakses oleh anak diketahui dengan baik oleh orang tua. Para orang tua dapat memulainya dari melihat aplikasi apa saja yang digunakan oleh anak, apa saja riwayat pencariannya, dan memberikan batasan anak untuk mengakses sosial media. Orang tua juga dapat mengunduh aplikasi positif di handphone anak seperti aplikasi belajar, video edukasi, dan lainnya. Dengan demikian, anak tidak hanya terfokus pada konten-konten yang abstrak saja. 2. Mengatur jadwal anak dalam penggunaan media digital. Orang tua perlu mengatur penggunaan media digital kepada anak, khususnya penggunaan handphone. Hal ini penting agar anak tidak terlalu lama bermain dan terbiasa untuk mengatur waktu. Ada beberapa ketentuan lama bermain handphone bagi anak sebagai berikut. Pertama, 0-2 tahun tidak boleh bermain handphone. 3-6 tahun 10-20 menit setiap hari. 7-10 tahun 20-60 menit setiap hari, dan 11-12 tahun maksimal 2 jam per hari. 3. Stay up to date. Tidak kalah penting untuk memberikan pola asuh anak dan remaja di era digital, maka orang tua perlu stay up to date. Artinya orang tua harus mengerti dengan baik penggunaan media digital. Orang tua tetap harus belajar berbagai media digital yang digunakan anaknya. Jangan sampai orang tua tidak bisa beradaptasi dengan media digital, sehingga tidak ada kontrol terhadap anak. 4. Mengalihkan pada aktivitas positif. Apabila anak terlalu lama bermain di media digital, hal ini dapat menghambat perkembangan sosial anak. Untuk itu, orang tua dapat mengalihkan pola asuh anak pada hal-hal positif, seperti bermain dengan teman sebayanya. Solusi ini baik diterapkan pada anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun, karena usia ini merupakan usia emas bagi anak-anak. Jangan sampai di usia ini mereka sudah kecanduan handphone karena akan sulit untuk menghentikannya. 5. Jangan mengatakan dampak digital yang berlebihan
pada anak remaja. Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak remaja di era sekarang membutuhkan hal-hal yang logis. Jadi, orang tua tidak perlu mengelabui anaknya dengan berkata hal yang di luar dari nalar anak tentang media digital. Karena jika alasan yang diberikan tidak masuk pada logika anak, mereka akan tetap melakukannya. Bahkan mereka akan menganggap orang tua hanyalah berbohong. Untuk itu, sampaikanlah dampak negatif pada media digital sesuai apa yang diketahui. Tidak perlu menghayal hal-hal yang berlebihan, walaupun tujuannya untuk kebaikan anak. Itulah bahasan tentang 5 tips pola asuh anak dan remaja di era digital. Kesimpulannya, yang bisa diambil bahwa orang tua menjadi benteng pertama terhadap anak-anaknya. Adapun pola asuh anak dan remaja di era digital dapat menerapkan beberapa tips di atas. Semoga artikel ini dapat membantu kita semua. Amin.